Udah Las? Udah. Nah, 1, 2, 3. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Masuk. Ya Pak. Sehat Pak? Alhamdulillah sehat. Ini Mas Anles yang nelpon saya tadi ya? Iya Pak. Oh, Mas Anles itu nama lengkapnya siapa? Anlas Mawardi. Anles mau di rumahnya? Rumahnya deket sini Pak. Mana? Oh, tetangga saya itu. Makanya saya tahu. Oh, alah, ya. Di sini kan memang rumah saya itu sering jadi tempat cerita. Nah, dengan berarti bapak kesini punya tujuan apa kira-kira? Jadi saya kesini tuh pengen konsul Pak. Pengen konsul ya? Iya. Enggak. Konsul masalah kecemasan sih kayak apa? Oke. Bisa diceritakan? Jadi masalahnya ini setiap mau tidur ini saya selalu dihantuin Pak. Dihantuin dengan pikiran seolah saya mati besok. Itu gimana Pak? Itu sangat mengganggu banget sumpah. Setiap mau tidur ya? Itu sampai mengalami sudah berapa lama kira-kira? Berapa lama ya Pak? Nggak lama-lama sih. Ada 1 tahun? Belum ada. Belum ada ya? 5 tahun lah. Berarti masih baru-baru lah ya. Itu setiap hari atau hanya momen-momen tertentu? Momen tertentu. Momen-momen tertentu ya? Iya. Biasanya itu terjadi atau sampai habis ngeliat apa gitu atau mungkin Nggak niat. nggak ngeliat atau kayak tiba-tiba datang aja gitu Iya. ya? Susah tidur pasti? Susah. Cemas? Iyalah. Cemas ya. Itu dimulai dari apa? Kejadian apa sebelumnya? Pernah apa gitu mungkin? Nggak pernah Pak. Tiba-tiba? Cuman kan saya setiap tiduran pasti ngayal Pak. Ya namanya remaja. Iya, betul. Ya. Ngayal itu kan asli itu. Sebagai yang nyata kan. Ya. Nah di situ kita ngayal pasti mentok ujungnya di situ Pak. Dia mikir apa, ntar endingnya ke situ ya. Jadi kalau yang saya dengerin tadi, Mas Anles itu sebelum tidur suka ngayal. Iya. Nah, khayalannya Mas Anles tiba-tiba ngarah ke situ. Iya. Nah, kenapa Mas Anles memilih ketika tidur lebih suka berhayal timbang melakukan kayak sambil main HP di tiduran atau apa gitu? Karena sudah kebiasaan sih Pak mungkin. Seru. Iya seru. Kalau mungkin bisa jadi penyebab khayalan mungkin yang terlalu berlebih atau terlalu membuat imajinasi Mas Anles itu terlalu terbentuk, terlalu banyak lah. Jadi ngarahnya kemana-mana. Apalagi pasti Mas Anles ketika memikirkan suatu hal bayanginnya sampai mana-mana. Iya. Ya. Berarti Mas Anles ini tipikal orang yang sebenarnya punya imajinasi yang bagus. Stres nih Pak. Tidak ya, ya tidak juga Mas. Normal kok. Banyak orang juga ketika mau tidur lebih suka berhayal karena berhayal yang indah itu kadang-kadang kita bisa tidur tanpa sadar ya. Ketika Mas Anles punya hayalan yang mungkin mampu berimajinasi atau berhayal dengan apapun bentuknya, saya rasa Mas Anles itu perlu menata atau memanage imajinasi Mas Anles ketika mau tidur agar nggak berlebihan itu Pak ya. Nah tapi Mas Anles sendiri selama ini sudah melakukan upaya apa untuk
Kira-kira ketika lagi ingat mati itu ngalihnya gimana? Kayak sekarang tuh kalau ingat mati itu kayak ya udah bisa atau karena alhamdulillah masih sholat. Oh, nah gitu ya, amalnya gitu sih. Oh ya betul sih emang Mas Alas sudah melakukan upaya yang bagus sih dengan kita meningkatkan ibadah kita, itu membantu menanamkan bahwa kematian itu maksudnya takdirnya Allah dan semua itu pasti kembali, jadi kita nggak ada bebannya berkurang lah. Jadi makin meningkat lah ya soalnya Mas Alas sekarang gitu. Mana apa orang kayaknya dapat uang 10 terus itu atau bingung. Ya. Jadi miliar lah. Tapi ngarahnya kemana-mana dia ingat mati segala macam. Ujungnya mati. Emang bener-bener dipakai kayak soal malaikat pencabutnya itu ada di samping saya. Jadi dia tinggal cek amat ya. Ya betul. Memang betul sih upaya yang Mas Agus lakukan ketika ingat mati itu bagus, karena ketika semakin sering ingat mati semakin kita takut untuk melakukan dosa. Ya, jadi cuman saya itu mengganggu. Saya masih melakukan dosa Pak. Masih melakukan dosa. Tidak apa, berproses. Semua itu berproses Mas. Ketika semua itu instan, neraka sepi. Tidak ada yang masuk neraka dan tidak ada yang merasa takut untuk melakukan dosa. Nah, memang prosesnya seperti itu, pelan-pelan. Saya yakin Mas Andas juga bisa melalui semuanya. Nah, kira-kira gangguan tidur seperti itu sebelumnya pernah masalah alami belum? Baru kali ini ya mengalami ingat mati, jadi cemas, merasa malaikat dekat gitu ya. Itu kalau saran saya tetap memanage pikiran, memanage imajinasi Mas Andalas, dan karena imajinasi yang berlebih itu kadang tuh sampai membuat kita bisa menciptakan suatu hal yang nyata. Iya. Ibaratnya nyata ini. Ya muncul gitu kan ya. Nah, itu lebih Mas Andalas tata lagi. Ketika ingat mati itu bagus Mas, ditingkatkan lagi ibadahnya, karena dengan ibadah Mas Andalas jadi bukan berani mati juga enggak, tapi lebih mempersiapkan kematian. Jadi mungkin itu yang bisa saya berikan. Nanti Mas Andalas bisa lakukan. Bisa Pak, saya masih pertanyaan Pak. Nah, tapi kalau lagi siang santai itu ya nggak ada pilihan itu munculnya ketika malam tidur doang itu. Jam berapa kira-kira? Jam 11 sana saya tidur dulu. Jam 11 ya. Itu proses tidurnya masih susah ya? Susah Pak. Susah ya. Oh. Kalau main HP, malah sampai jam 3 Pak. Malah nggak tidur. Oh, jadi memang ketika main HP nggak bisa tidur, ketika nggak main HP pikirannya kemana-mana. Nah, makanya itu solusinya saya hayalan, tapi yang hayal ya memang sebenarnya bagusnya tidur itu tidak megang HP. Cuman ya itu memikirkan, menurut saya lebih baik membayangkan ketika kita berada di laut yang memiliki ketenangan, karena ketika kita membayangkan seperti membayangkan mendapat uang, mendapat indah itu pikiran itu bakal berlanjut. Ketika kita mendapat uang, di dalam pikiran kita harus mau beli apa, ketika mau beli apa kita pengen buat rumahnya kayak mana, nanti pikiran kita terus berlanjut. Nah, jadi lebih ke membayangkan yang kira-kira pikiran itu kompleks, yang tidak kemana-mana, duduk di teras atau bayangin ketenangan, jadi kan stuck sampai situ aja. Itu bisa Anda lakukan ya. Nah, ada pertanyaan lagi, keluhan lagi? Kayaknya sudah cukup sih Pak. Sudah cukup ya. Gimana perasaan Mas Andalas? Lebih tenang atau gimana? Perasaan saya setelah ketemu Bapak lebih tenang, lebih apa ya, lebih kayak ya udah gitu. Oh betul. Alhamdulillah ya, semua itu kembali dari Mas Andalas lagi. Sakit apapun atau pikiran apapun itu timbul dari Mas Andalas. Jadi kedepannya apa saran saya yang kira-kira bagus atau upaya yang sudah Mas Andalas lakukan yang sudah baik dilakukan lagi, dikonsisten, ibadahnya dijaga. Ya mungkin itu yang bisa saya berikan. Jika Mas Andalas sudah merasa cukup,
Mungkin pertemuan selanjutnya atau kapan ketika Mas Andas masih ada keluhan lagi silakan datang kemari, kita koreksi. Juga terima kasih Pak, karena kalau saya cerita ke yang lain tuh yang lain belum ngalamin Ya, bingung. Makanya saya sangat berterima kasih sama Bapak karena sudah membantu saya mengatasi masalah saya ini. Ya, terima kasih. Sama-sama, pokoknya lah, sama-sama saling bantu lah ya. Tetangga lah. Iya. Terima kasih Mas Andas ya. Salam dulu Pak ya. Iya Pak, mau. Ya.